Selama puluhan tahun, desa kecil itu menyimpan kisah tentang seorang wanita yang kuat namun penuh misteri. Tak ada yang tahu nama aslinya. Warga desa hanya memanggilnya dengan sebutan Embok Welas, karena mereka prihatin dengan jalan hidupnya. Suaminya telah lama tiada, meninggalkan dirinya untuk berjuang sendiri demi membesarkan ketiga anak perempuan mereka. Ia adalah seorang wanita yang tabah, yang tidak pernah mengeluh meski beban hidup yang ia tanggung begitu berat. Setiap hari, Embok Welas bangun sebelum fajar menyingsing. Kehidupannya dimulai dengan membersihkan rumah sederhananya. Rumah itu, meski sudah tua dan rapuh, adalah saksi bisu dari setiap tetes keringat dan air mata yang telah ia curahkan. Setelah beres-beres, Embok Welas menuju sumur untuk mengambil air. Ia tidak pernah mengeluh meski harus mengangkat ember yang berat setiap hari. Pikirannya selalu tertuju pada anak-anaknya. Ketiga putrinya lah yang menjadi alasan ia terus bertahan. Jika saja Embok Welas memiliki satu anak laki-laki, mungkin hidupnya tak akan begitu sengsara. Namun, nasib berkata lain, karena ketiga anaknya perempuan. Setiap kali orang-orang membicarakan hal ini, Embok Welas hanya tersenyum pahit. Ia tahu, takdirnya adalah untuk berjuang sendiri, dan ia menerima hal itu dengan hati yang lapang. Setelah menyiapkan sarapan sederhana, Embok Welas bergegas ke pasar. Dengan beban sayuran di punggungnya, ia berjalan kaki ke pusat desa. Di pasar, ia menjual hasil kebunnya yang ala kadarnya. Penghasilannya tidak banyak, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Embok Welas selalu menyisihkan sedikit uang untuk masa depan anak-anaknya. Ia ingin mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan. Sore harinya, Embok Welas mencuci pakaian orang lain. Pekerjaan ini memberikan tambahan penghasilan, meski tidak seberapa. Saat mencuci, Embok Welas seringkali melamun, mengenang masa-masa bersama suaminya. Ia merindukan saat-saat itu, tetapi ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Anak-anaknya membutuhkan dirinya, dan itu memberinya kekuatan untuk terus bertahan. Dengan segala keterbatasan, Embok Welas membesarkan ketiga anak perempuannya dengan susah payah. Malam hari adalah waktu yang paling tenang baginya. Setelah anak-anaknya tidur, ia sering duduk di depan rumah, sembari memandangi bintang-bintang. Dalam kesendirian itu, ia berdoa agar anak-anaknya kelak bisa hidup lebih baik. Ia memanjatkan doa dengan penuh harapan, meski hatinya seringkali dirundung keraguan. Singkat waktu, ketiga anaknya tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Ketiganya tahu betapa kerasnya perjuangan ibu mereka. Meski hidup dalam keterbatasan, mereka selalu merasa hangat dan dicintai. Embok Welas adalah sosok yang tegar dan penuh kasih sayang. Ia adalah ibu yang selalu mengutamakan kebahagiaan anak-anaknya di atas segalanya. Menjelang dewasa, anak-anaknya mulai memiliki impian dan kehidupan mereka sendiri. Jasmine, putri sulungnya, bermimpi menjadi guru. Lily, putri keduanya, bercita-cita menjadi perawat. Sedangkan Daisy, putri bungsunya, selalu ingin menjadi seorang ibu yang baik, seperti ibunya. Meski begitu, Embok Welas tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka. Ia mengajarkan mereka tentang nilai-nilai kehidupan, tentang bagaimana menghargai setiap rezeki yang ada, dan tentang pentingnya berbagi dan berbakti kepada orang tua. Ketiga putrinya pun tumbuh dengan nilai-nilai tersebut tertanam dalam hati mereka, meski kehidupan kelak membawa mereka pada jalan yang berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, usia Embok Welas semakin bertambah. Rambutnya mulai memutih, kulitnya keriput dan kendor seperti kertas kusut, dan penyakit usia pun mulai datang silih berganti. Kesendirian menjadi teman setianya. Ia mulai berpikir bahwa sudah waktunya memikirkan pemakamannya sendiri. Ia tak ingin merepotkan anak-anaknya, apalagi tinggal bersama mereka, hanya akan membuatnya merasa seperti bola yang ditendang ke sana kemari. Setiap pagi, Embok Welas duduk di beranda rumahnya yang sederhana. Ia menatap jalan setapak di depan rumah, berharap melihat salah satu anaknya datang berkunjung. Namun, harapan itu seringkali pupus ketika senja tiba dan tak ada satupun dari mereka yang datang. Meski demikian, Embok Welas tidak pernah kecewa. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri bahwa anak-anaknya memiliki kehidupan masing-masing yang harus dijalani. Embok Welas telah memutuskan untuk bertahan di rumahnya yang sudah tua itu. Ia memilih hidup menua dalam sepi hingga ajal menjemputnya kelak. Satu-satunya benda berharga yang dimilikinya adalah sebuah jepitan rambut yang terbuat dari emas. Jepitan rambut itu adalah kenangan terakhir dari mendiang suaminya.
jepitan rambut emas itu bukan sekadar perhiasan. Benda itu adalah simbol dari cinta dan janji yang pernah diucapkan oleh suaminya. Janji untuk selalu bersama, meski maut memisahkan mereka. Mbok Welas sering memandangi jepitan itu, mengingat kembali masa-masa bahagia ketika suaminya masih hidup. Jepitan rambut itu memberinya kekuatan untuk terus bertahan, meski hidup begitu sulit. Sebelum nantinya ia pergi meninggalkan dunia ini, Mbok Welas memiliki satu keinginan terakhir. Ia ingin mewariskan jepitan rambut tersebut kepada salah satu dari ketiga anaknya. Keinginannya hanya satu, memberikannya kepada putrinya yang paling berbakti, agar ia bisa pergi dengan tenang. Tapi, siapa di antara ketiga putrinya yang paling berbakti? Dalam hati, Mbok Welas seringkali merenungkan pertanyaan itu. Ia tahu bahwa anak-anaknya mencintainya, tetapi cinta itu seringkali tersembunyi di balik kesibukan dan kehidupan masing-masing. Ia berharap bisa menemukan jawaban sebelum waktunya tiba. Ia ingin memastikan bahwa jepitan rambut itu akan berada di tangan yang tepat, seseorang yang akan menghargainya sebagaimana ia menghargai kenangan akan suaminya. Pada malam-malam yang sepi, Mbok Welas sering merenung di depan jendela. Ia memandangi langit yang penuh bintang, berharap mendapatkan petunjuk. Ia teringat masa-masa sulit ketika suaminya baru meninggal. Bagaimana ia harus berjuang sendirian membesarkan anak-anaknya. Masa-masa itu penuh dengan kesedihan, tetapi juga kebanggaan karena melihat anak-anaknya tumbuh dengan baik. Kini, di masa tuanya, ia berharap mendapatkan ketenangan yang sama setelah menikah. Ketiga putrinya jarang pulang menjenguknya. Meski begitu, untungnya mereka tinggal tidak terlalu jauh dari rumahnya. Mbok Welas pun memutuskan untuk menjenguk mereka satu persatu, untuk mencari tahu siapa di antara mereka yang layak menerima jepitan rambut emas itu. Pagi itu, dengan langkah yang pelan namun pasti, Mbok Welas menuju rumah putri sulungnya, Jasmine. Jasmine tinggal di sebuah rumah yang terletak di ujung desa. Rumah itu cukup besar dan terawat dengan baik. Terlihat bahwa suaminya, yang bekerja sebagai pedagang kaya di desa, telah memberikan keluarga mereka kehidupan yang nyaman. Saat Mbok Welas tiba di rumah Jasmine, suasana terasa hangat, meskipun udara pagi masih sejuk. Jasmine dengan gembira menyambut ibunya. Lalu menyiapkan sepiring nasi, ikan kembung goreng lengkap dengan irisan timun dan tomat, serta segelas air putih untuk sarapan ibu. Silakan duduk dan nikmati sarapannya. Ini spesial untuk ibu, kata Jasmine sambil tersenyum. Mbok Welas tersenyum lebar. Hatinya bahagia melihat anak sulungnya yang telah berhasil dalam hidup. Mereka berbincang tentang hal-hal sehari-hari, tentang kehidupan di desa, dan bagaimana keadaan anak cucunya. Jasmine menceritakan betapa bersyukurnya ia memiliki suami yang baik hati dan pekerja keras. Saat mereka selesai sarapan, anak perempuan Jasmine, Rara, datang berlari dari dapur. "Nek, ayo kita makan bersama. Mama bilang hari ini masak opor ayam spesial. Ada jus jambu juga. Nenek pasti suka," serunya dengan riang. Mbok Welas tersenyum lembut, merasa hangat karena sambutan cucunya. Ia tahu bahwa anak sulungnya ini hidup dalam kemewahan, jauh berbeda dengan kehidupan yang ia alami saat masih muda. Namun Jasmine pasti punya alasan tersendiri mengapa ia hari ini hanya menghidangkan nasi dan ikan goreng pada ibunya. Mbok Welas tidak mau terlalu memikirkannya. "Nenek sudah makan. Rara saja yang makan." "Ya," jawabnya sambil tersenyum. Rara pun mengangguk dan mulai makan dengan lahap. Mbok Welas duduk di teras rumah, menatap ke kejauhan. Di dalam hatinya, ia merasa sedih. Meskipun Jasmine hidup dalam kemewahan, Mbok Welas merasa bahwa tidak ada kehangatan yang sama seperti dulu. Mungkin itu adalah harga dari kesuksesan dan kemakmuran. Setelah beberapa jam di rumah Jasmine, Mbok Welas mengucapkan terima kasih dan berpamitan untuk pulang. Jasmine mengantar ibunya sampai ke pintu, dan sebelum Mbok Welas pergi, ia mengucapkan, "Terima kasih, Jasmine. Kamu selalu menjadi anak yang baik." Jasmine tersenyum, meski di matanya terlihat sedikit kebingungan. Ia tidak mengerti mengapa ibunya bersikap demikian, namun tetap merasa senang bisa menyenangkan hati ibunya, meski hanya untuk sesaat, ketika Mbok Welas melanjutkan perjalanan ke rumah putri keduanya. Lily adalah anak yang selalu penuh semangat dan ceria. Ia tinggal di sebuah rumah yang juga terletak di desa yang sama, meskipun tidak sebesar rumah Jasmine. Suaminya bekerja sebagai seorang pedagang sepatu, yang meski tidak kaya raya, namun hidup mereka berjalan dengan cukup lancar. Saat Mbok Welas tiba di rumah Lily, suasana terasa agak canggung, meskipun Lily mencoba tersenyum ramah. "Ibu, silakan masuk."
Saya sudah menyiapkan makanan untuk ibu, kata Lili sambil mengantar Mbok Ulas ke dalam rumahnya. Mbok Ulas memasuki rumah tersebut. Kemudian Lili memberikannya sepiring sayur bening sisa pagi, ikan asin, dan segelas air hangat. Meski makanan itu sederhana, Mbok Ulas tetap tersenyum dan berusaha untuk tidak menunjukkan rasa kecewa di wajahnya. Ia tahu bahwa Lili sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyambutnya dengan apa yang ada. Terima kasih. Nak, kamu sudah menjadi anak yang baik, ucap Mbok Ulas dengan lembut sambil memulai makanannya. Lili duduk di samping ibunya, namun ada kecanggungan yang terasa di udara. Mereka saling bertatapan tanpa sepatah kata pun yang terucap. Lili tampak sibuk dengan urusan rumah tangga dan anak-anaknya. Beberapa kali ia terdengar menjawab panggilan telepon dari teman atau suaminya, mengatur jadwal dan kegiatan keluarga. Ketika mereka hampir selesai makan, Lili berdiri dan tersenyum tipis. Bu, sepertinya hari sudah semakin siang. Lebih baik ibu segera pulang. Soalnya aku akan sangat sibuk begitu anak-anak dan suamiku pulang, ujarnya dengan lembut. Mbok Ulas mengangguk, meskipun dalam hatinya sedikit terpukul. Ia merasa seolah hanya menjadi tamu yang tidak diharapkan di rumah putri keduanya. Meskipun Lili telah berusaha memberikan makanan, Mbok Ulas merasa seperti seorang pengemis yang hanya diberi sisa-sisa. Setelah Lili mengantarnya keluar, Mbok Ulas berjalan perlahan menuju rumah Daisy, putri bungsunya. Keterbatasan hidup Daisy membuatnya selalu menjadi yang terakhir dalam hal kemewahan. Tetapi Mbok Ulas tahu bahwa di antara ketiga putrinya, Daisy adalah yang paling memiliki hati yang tulus dan berbakti padanya. Rumah Daisy adalah yang paling sederhana di antara ketiga putrinya. Terletak di sudut desa yang jauh dari pusat keramaian. Rumahnya cukup kecil, namun cukup untuk keluarga kecil mereka. Saat Mbok Ulas tiba di sana, hatinya langsung terasa hangat. Daisy keluar dari rumah dengan senyum ceria, meskipun ia terlihat lelah setelah selesai bekerja di ladang. Bu, terima kasih sudah datang menjenguk. Ayo masuk ke dalam, biar aku sediakan makanan untuk ibu, ucap Daisy dengan penuh kasih sayang. Mbok Ulas masuk ke dalam rumah yang sederhana itu. Sementara Daisy menyiapkan segelas air putih dan beberapa lauk pauk sederhana. Meski keadaan ekonomi keluarga Daisy tak sebagus Jasmine maupun Lili, tapi Mbok Ulas merasa bahagia melihat usaha putri sulungnya itu untuk menyambutnya dengan sebaik mungkin. Terima kasih banyak. Nak, ini sudah lebih dari cukup, ucap Mbok Ulas sambil menggenggam tangan Daisy. Daisy tersenyum dan duduk di samping ibunya. Mereka berdua duduk dan mengobrol tentang berbagai hal. Daisy menceritakan tentang betapa sulitnya hidup, tentang usaha suaminya yang bekerja sepanjang hari di ladang untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan banyak lagi. Setelah mereka selesai makan, Daisy membawa Mbok Ulas ke dalam rumah. Ia menunjukkan sebuah kamar yang disiapkan dengan rapi untuk Mbok Ulas. Bu, malam ini ibu tidak usah pulang. Ayo kita makan malam bersama, kata Daisy dengan tulus. Mbok Ulas tercengang melihat perhatian Daisy. Meski hidup dalam keterbatasan, Daisy begitu tulus dalam memberikan yang terbaik untuk ibunya. Ia menyadari betapa besar usaha putri bungsunya untuk menyambutnya hari ini. Mbok Ulas merasa seperti diterangi oleh cahaya kehangatan selama berada di rumah itu. Setelah makan malam, saat mereka duduk bersama di teras rumah, Mbok Ulas mengeluarkan jepitan rambut emas dari saku bajunya. Matanya berkaca-kaca saat ia menatap Daisy dengan penuh kasih sayang. Nak, ini adalah barang terakhir yang bisa ibu berikan untukmu. Ibu tidak pernah rela menjualnya walau sesulit apapun kondisinya. Barang inilah yang mengingatkan ibu pada mendiang ayahmu, yang juga memberikan ibu semangat untuk terus melangkah maju, ucap Mbok Ulas dengan suara lembut. Mendengar hal itu, air mata Daisy pun berlinang. Ia merasa terharu menerima hadiah berharga dari ibunya. Dengan penuh kelembutan, Daisy menyelipkan jepitan rambut emas itu di tengah rambutnya yang sedikit lepek. Ia mengucapkan terima kasih kepada ibunya dengan penuh kasih sayang. Malam itu, Mbok Ulas tidur dengan nyenyak di kamar yang disediakan Daisy. Ia merasa lega dan bahagia, mengetahui bahwa jepitan rambut emasnya telah berada di tangan yang tepat. Daisy adalah putrinya yang paling berbakti, yang selalu ada untuknya meski dalam keterbatasan ekonomi. Beberapa pekan setelah kunjungannya ke rumah Daisy, Mbok Ulas meninggal dengan damai di rumah tuanya. Berita kepergiannya pun menyebar dengan cepat. Warga desa datang berbondong-bondong untuk memberikan penghormatan terakhir kepada perempuan yang dikenal sebagai Mbok Ulas. Selama puluhan tahun itu, Jasmine dan Lili, meski terlibat dalam perselisihan tentang warisan, akhirnya menemukan kesepakatan. Mereka memutuskan untuk menjual tanah ibu mereka
dan membagi hasil penjualannya secara adil di antara mereka berdua. Meskipun keputusan ini mengakhiri perselisihan, dalam hati mereka masih terasa sesah. Kemudian mereka menyadari bahwa harta benda tidak sebanding dengan kenangan dan nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh ibu mereka. Di sisi lain, Daisy tetap setia dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh ibunya. Dia tidak terlibat dalam perebutan warisan dan memilih untuk fokus pada keluarga kecilnya. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Daisy selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak dan suaminya dengan penuh kebahagiaan. Dia mengenang ibunya dengan penuh cinta, terutama setiap kali melihat jepitan rambut emas yang selalu terselip di rambutnya. Beberapa bulan setelah kematian Mbokolas, sebuah peristiwa mengubah kehidupan Daisy. Suaminya, yang selalu bekerja keras di ladang, mendapat tawaran untuk bekerja di kota besar. Meskipun awalnya ragu karena perubahan besar dalam hidup mereka, Daisy mendukung suaminya untuk mengambil kesempatan ini demi masa depan yang lebih baik. Dengan berat hati, mereka meninggalkan rumah kecil mereka di desa dan memulai kehidupan baru di kota. Perubahan ini membawa tantangan baru bagi Daisy, tetapi dia menghadapinya dengan keberanian dan keteguhan hati. Ia selalu membawa nilai-nilai dan pelajaran hidup yang ditanamkan oleh ibunya, yang menjadi pendorong utama dalam setiap langkahnya. Selama bertahun-tahun di kota, Daisy dan keluarganya mengalami berbagai kejadian dalam hidup. Mereka menghadapi cobaan dan kesulitan, tetapi juga merasakan kebahagiaan dan keberhasilan. Daisy selalu mengingat nasihat dan cerita-cerita dari masa kecilnya, yang mengajarkan kepadanya bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran dan pengalaman. Di usia senja, ketika rambutnya telah memutih sepenuhnya, Daisy merasa damai. Ia merasa bangga melihat anak-anaknya tumbuh besar dengan baik dan sukses dalam kehidupan mereka masing-masing. Jepitan rambut emas yang pernah diberikan ibunya masih menjadi simbol pengingat yang berarti baginya, tentang cinta kasih yang tidak akan pernah pudar. Suatu hari, ketika duduk di teras rumahnya yang nyaman di pinggiran kota, Daisy mengenang setiap perjalanan hidupnya. Dia merasa bersyukur telah mempertahankan nilai-nilai keluarga yang diajarkan oleh ibunya. Meskipun sang ibu sudah tidak ada di dunia ini, kenangan tentangnya selalu hidup dalam hati dan pikiran Daisy. Sementara itu, jepitan rambut emas tetap melintang di rambutnya yang sudah beruban. Daisy merenungkan tentang betapa berharganya warisan yang ditinggalkan oleh ibunya, bukan hanya dalam bentuk benda fisik, tetapi lebih dari itu, dalam bentuk kasih sayang, kebaikan hati, dan pengorbanan. Ketika cucu-cucunya berkumpul di sekitar, Daisy sering bercerita tentang nenek buyut mereka yang luar biasa. Dia menceritakan tentang bagaimana Mbokolas selalu mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan kasih sayang kepada keluarga. Cerita-cerita itu menjadi bagian dari warisan keluarga mereka, meleburkan masa lalu dengan masa kini, dan membentuk pondasi untuk masa depan mereka yang cerah. Dalam kehidupan sehari-hari, Daisy tetap mengajarkan kepada anak-anak dan cucunya untuk menghargai orang tua. Dia selalu mengingatkan betapa pentingnya menghormati dan mencintai orang yang telah membawa mereka ke dunia ini. Hal ini menjadi salah satu cara untuk mempertahankan warisan yang telah ditanamkan oleh Mbokolas, seorang ibu yang mengajarkan tentang cinta sejati dan pengabdian tanpa pamrih. Dengan penuh rasa syukur, Daisy melanjutkan perjalanan hidupnya. Meskipun tidak selalu mudah, dia tahu bahwa di balik setiap tantangan, ada harapan yang menguatkan, mengingatkannya bahwa hidup adalah tentang memberi dan menerima kasih sayang dalam setiap langkahnya. Pesan untuk kita semua sebagai anak, meskipun telah berkeluarga, tetap wajib berbakti kepada orang tua. Sangat disayangkan, banyak orang yang sudah berkeluarga malah meninggalkan kewajiban ini. Orang tua yang membesarkan kita dari bayi hingga dewasa, dari yang belum bisa berjalan sampai bisa melakukan banyak hal, segala yang kita nikmati sekarang, adalah berkat dari jerih payah orang tua. Tanpa mereka, kita tidak akan pernah ada di dunia ini. Tidak peduli bagaimanapun perjalanan hidup kita kelak, baik susah atau senang, tetap hargailah mereka, sayangi mereka dengan sepenuh hati hingga akhir hayat. Hidup adalah perjalanan yang penuh liku, tetapi dalam setiap langkahnya, kasih dan pengorbanan orang tua selalu menjadi fondasi yang kokoh. Tidak ada yang lebih berharga daripada cinta tulus mereka, yang tak pernah meminta balasan. Semoga setiap anak selalu ingat untuk menghormati dan mencintai orang tua mereka, sebagaimana mereka dicintai tanpa syarat sejak lahir. Dalam setiap hembusan angin di desa kecil itu, kisah Mbokolas tetap hidup. Sebuah kisah tentang kekuatan, pengorbanan, dan cinta yang abadi. Sebuah pengingat bagi setiap orang bahwa dalam perjalanan hidup yang penuh liku ini, tidak ada yang lebih penting daripada cinta dan penghormatan kepada orang tua. Dan jepitan rambut emas itu, terus menjadi simbol dari semua itu, diwariskan dari generasi ke generasi,
mengingatkan setiap orang akan kekuatan cinta seorang ibu yang tak pernah pudar. Demikianlah sepenggal kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.